Kita lanjut lagi. Cisco IIS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Contohnya, gunakan seperti ini. Gunakan kata sandi yang panjang lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, dan urutan numerik. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Selanjutnya adalah konfigurasi kata sandi. Untuk mengamankan akses mode EXEC pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0 seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Selanjutnya, untuk memiliki akses administrator ke semua perangkat iOS termasuk mengonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh akses mode EXEC istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Untuk mengamankan akses EXEC istimewa, gunakan perintah enable secret password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Selanjutnya, jalur terminal virtual VTY menggunakan akses jarak jauh menggunakan telnet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VTY yang diberikan nomor 0 hingga 15. Contoh penggunaan jalur VTY pada saklar ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Baik, saya lanjutkan. Enkripsi kata sandi. File setup, config, dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dalam menggunakan kata sandi, jika mereka memiliki akses ke file ini, untuk menginskripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Selanjutnya yaitu perintah untuk menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Gunakan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa kata sandi sekarang dienkripsi. Seperti gambar ini. Selanjutnya adalah pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwarna masuk ke dalam jaringan, penting menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat untuk melakukannya. Tambahan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan dan atau bahkan pemantauan pengguna, kecuali untuk pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner mode. The message of the day. Karakter tanda pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Contohnya seperti source code di bawah ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sintaks konfigurasi perangkat. Akses manajemen aman ke saklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode EXEC pengguna yang aman, akses mode EXEC istimewa yang aman, akses VTY yang aman, enkripsi semua kata sandi teks biasa, menampilkan banner masuk. Sekarang kita bisa lanjut ke 2.5. Selanjutnya adalah 2.5, simpan konfigurasi. 2.5.1 file konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama adalah startup config. Ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Yang
Yang kedua yaitu running config. Ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Perintah show running config privilege exe mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk melihat berkas konfigurasi startup, gunakan perintah show startup config privilege exe. Jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfigurasi akan hilang kecuali jika telah tersimpan untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada konfigurasi yang sedang berjalan ke berkas konfigurasi startup. Gunakan perintah mode exe istimewa copy running config startup config. Selanjutnya yaitu mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu dan muat ulang perangkat menggunakan perintah mode exe istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan penggunaan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Saat pemulaian ulang dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sedang berjalan memiliki perubahan yang tidak tersimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul untuk menanyakan apakah akan menyimpan perubahan. Untuk membuang perubahan, masukkan N atau No. Selanjutnya adalah menangkat konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit dan digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa suatu saklar telah dikonfigurasi dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Langkah 1, buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PUTTY atau Teraterm yang sudah terhubung ke saklar. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Langkah kedua, aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal. Ditetapkan nama dan lokasi file yang menyimpan file log seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah jalankan perintah show running config atau show startup config pada prompt exe istimewa seperti gambar di bawah ini. Langkah keempat, nonaktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal seperti gambar di bawah ini. Untuk session logging kita buat ke non. Untuk mengembalikan file konfigurasi ke perangkat, langkah 1, masukkan ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah kedua, salin dan tempel berkas teks ke jendela terminal yang terhubung ke saklar. Selanjutnya adalah 2.6. 2.6 port dan alamat. 2.6.1 alamat IP. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda saling berkomunikasi, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP yang sesuai dan terhubung dengan benar. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan IP seperti contoh di bawah ini: komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Catatan, IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IPv4 yang lebih umum. Dengan alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai serangkaian nilai heksadesimal seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada